Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heru Pernanda dengan NIM 21323031. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Eng Eka Julia Frat, STMN, selaku dosen pengampu pada mata kuliah teknologi bahan, dan kakak-kakak, teman-teman semua yang sangat saya sayangi. Pada kali ini, saya berkesempatan di sini untuk menyampaikan presentasi mengenai materi analisis aya agregat. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu mengenai analisis aya agregat. Nah, di sini teman-teman pasti banyak yang bertanya, apa sih itu analisis aya agregat? Analisis aya agregat sendiri adalah penentuan presentasi berat butiran agregat yang lolos dari satu set saringan, yang kemudian angka-angka presentasinya ditabelkan dan digambarkan pada grafik atau kurva distribusi butir. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari analisis aya agregat. Maksud dari analisis aya agregat ini ialah sebagai pegangan dalam bentuk pemeriksaan untuk menentuan pembagian butir gradasi, agregat halus, dan agregat kasar dengan menggunakan saringan. Dan tujuan dari analisis aya agregat yaitu untuk memperoleh distribusi besaran atau jumlah presentasi butiran baik agregat halus dan agregat kasar. Selanjutnya, syarat mutu agregat menurut SK SNIS strip 04 strip 1989 strip F, yaitu yang pertama adalah syarat untuk agregat kasar. Agregat kasar harus mempunyai variasi besar butir atau gradasi yang baik, sehingga rongganya sedikit. Mempunyai modulus kehalusan antara 6 sampai 7,10 dan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sisa di atas ayakan 38 mm harus 0% dari berat. Yang kedua, sisa di atas ayakan 4,8 mm 90% sampai 98% dari berat. Yang ketiga, selisih antara sisa-sisa kumulatif di atas dua ayakan yang berurutan maksimum 60% dan minimum 10% dari berat. Yang kedua adalah syarat dari agregat halus. Agregat harus mempunyai variasi besar butir atau gradasi yang baik, sehingga rongganya sedikit. Mempunyai modulus kehalusan antara 1,5 sampai 3,8. Apabila diayak dengan susunan ayakan yang ditentukan, harus masuk salah satu daerah susunan butir menurut zona 1, 2, 3, atau 4 dan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ialah sisa di atas ayakan 4,8 mm maksimum 2% dari berat. Yang kedua, sisa di atas ayakan 1,2 mm maksimum 10% dari berat. Yang ketiga ialah sisa di atas ayakan 0,3 mm maksimum 15% dari berat. Selanjutnya, pengujian analisis aya agregat. Nah, pada pengujian analisis aya agregat, kita membutuhkan yang pertama yaitu peralatan dan bahan. Yang kedua, kita harus memahami langkah kerja pengujian, agar pengujian yang kita lakukan mendapatkan hasil yang akurat. Yang ketiga, data hasil pengujian. Dan yang keempat adalah perhitungan. Selanjutnya, peralatan. Nah, peralatan yang dibutuhkan untuk
analisis aya agregat yang pertama ialah timbangan. Timbangan ini harus mampu menahan beban maksimum 30 kg dengan ketelitian 0,01 gram. Selanjutnya adalah ayakan. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini ada tabel daftar ayakan standar ASTM, BS, dan ISO. Selanjutnya ada mesin penggetar ayakan, yaitu alat untuk menggetarkan susunan ayakan yang ada di atasnya sehingga diketahui agregat yang tertahan dan lolos pada setiap ayakan. Selanjutnya ialah kuas, alat untuk membersihkan sisa agregat yang menempel pada cawan ataupun ayakan pada saat pengujian berlangsung. Selanjutnya, rivel sampel. Alat yang terbuat dari logam dan berbentuk persegi panjang ini berfungsi untuk membagi agregat menjadi dua bagian yang sama. Selanjutnya ada ember, yaitu alat untuk menampung agregat sementara. Selanjutnya, cawan yang berfungsi untuk menampung agregat pada saat pengujian. Selanjutnya ada sendok spesi, alat yang terbuat dari logam dengan pegangan yang dilapisi kayu untuk mengambil agregat. Selanjutnya yaitu bahan. Nah, pada bahan kita memiliki dua bahan, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Nah, adapun syarat bahan yang telah ditentukan, yang pertama ialah agregat dalam keadaan kering oven, yaitu dihasilkan dari pengeringan oven pada suhu 110 kurang lebih 5 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kedua, agregat halus harus melalui sampling dengan berat tertentu. Selanjutnya adalah langkah kerja dalam pengujian agregat halus. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, ambil contoh agregat halus yang sudah dikeringkan terlebih dahulu dalam oven dengan suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius. Lalu, lakukan sampling terhadap agregat dengan menggunakan splitter. Selanjutnya, timbang seperempat agregat halus hasil sampling. Selanjutnya, ayak benda uji tersebut dengan menggunakan susunan ayakan sebagai berikut. Ayakan paling atas yaitu 2,36 mm. Di bawahnya ialah 1,18 mm. Selanjutnya 0,6 mm, 0,3 mm, 0,15 mm, dan 0,07 mm. Dengan susunan ayakan yang terbesar diletakkan paling atas. Pengayakannya dilakukan dengan menggunakan mesin pengguncang atau vibrator selama 15 menit. Selanjutnya, pindahkan agregat yang tertahan pada masing-masing ayakan ke dalam cawan dan bersihkan masing-masing ayakan menggunakan kuas atau sikat tembaga. Penyikatan dilakukan jangan terlalu keras, sekedar menurunkan debu yang mungkin masih melekat pada ayakan. Selanjutnya, beri identitas untuk ayakan pada setiap cawan yang berisi agregat dengan menyimpan kertas yang sudah dibubuhi tulisan masing-masing ukuran ayakan di atas agregat tersebut. Selanjutnya, timbang berat masing-masing agregat tiap ukuran ayakan dan catat masing-masing beratnya. Nah, yang terakhir yaitu hitung persentase berat agregat yang tertahan terhadap berat totalnya. Selanjutnya ialah contoh perhitungan analisis aya agregat halus. Sama-sama kita lihat di sini ada tabel data hasil dari analisis aya agregat, di mana pada kolom 1 adalah nomor urut, kolom 2 adalah lubang ayakan, pada kolom ketiga adalah berat tertinggal pada ayakan, kolom keempat adalah berat tertinggal di atas ayakan dibagi berat total dikali 100. Kolom 5 adalah penjumlahan dari persen tertinggal yang ada pada kolom 4 kecuali ayakan 0,075
tidak termasuk ini sama dengan kadar abu pada pasir. Pada kolom 6 adalah 100 kurang poin-poin yang ada pada kolom 5. Menghitung angka kehalusan atau yang biasa disebut dengan Venne's modulus adalah jumlah persen tertinggal kumulatif pada kolom 5 dibagi dengan jumlah persen tertinggal pada kolom 4. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.